Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Baharudin, semester 6 Prodi PAI dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan program saya yang bertema program kebiasaan sholat duha berjamaah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah program pembiasaan positif yang kami rancang, yaitu program sholat duha berjamaah di MA Darul Ulum. Program ini juga merupakan upaya nyata sekolah dalam membentuk karakter religius, disiplin, dan tanggung jawab beserta didik melalui pembiasaan ibadah yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya ada latar belakang. Di latar belakang ini kita semua menyadari bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter. Di era sekarang, tantangan yang dihadapi peserta didik semakin kompleks. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan banyak distraksi yang dapat menjauhkan anak dari kebiasaan ibadah. Berdasarkan hasil pengamatan di sekolah, masih terdapat siswa yang belum konsisten dalam melaksanakan sholat duha. Sebagian melaksanakan ketika ada pengawasan saja dari Bapak Ibu guru, namun belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan pribadi. Padahal sholat duha memiliki banyak manfaat selain sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sholat duha juga melatih kedisiplinan, pengendalian diri, tanggung jawab, dan kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya religius melalui program pembiasaan terstruktur. Selanjutnya, ada tujuan program. Di sini, tujuan program membentuk budaya religius melalui pembiasaan sholat duha berjamaah. Yang pertama, adanya menanamkan kedisiplinan kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan karakter religius. Dan yang ketiga, membiasakan tanggung jawab. Dan yang terakhir, membangun kebersamaan antar siswa. Yang pertama, membentuk budaya religius di lingkungan sekolah melalui pembiasaan sholat duha berjamaah. Dan yang kedua, menanamkan kedisiplinan ibadah kepada peserta didik sehingga mereka terbiasa melakukan atau melaksanakan ibadah bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran diri. Dan yang ketiga, adanya meningkatkan karakter religius yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang keempat, melatih tanggung jawab siswa terhadap kewajiban dirinya sebagai seorang muslim melalui sholat duha berjamaah di sekolah. Dan yang terakhir, yaitu membangun kebersamaan dan ukhuwah antara peserta didik melalui kegiatan ibadah kebersamaan. Selanjutnya di sini ada keterkaitan profil lulusan atau panca cinta. Yang pertama, adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemandirian. Dan yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, kedisiplinan dan tanggung jawab. Program ini juga sejalan dengan profil lulusan yang ingin diwujudkan oleh MA Darul Ulum. Melalui sholat berjamaah, siswa dilatih untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mandiri dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, memiliki semangat gotong royong dan kebersamaan. Dan yang keempat, kedisiplinan dan bertanggung jawab terhadap tugas serta kewajiban yang ada di sekolah. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung aspek spiritual, tetapi juga memperkuat karakter yang menjadi tujuan pendidikan di sekolah.
Selanjutnya, adanya pertanyaan utama. Dalam menyusun program ini, saya memulai dengan sebuah pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana membentuk kebiasaan sholat duha berjamaah yang konsisten untuk meningkatkan karakter religius dan kedisiplinan siswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu observasi terhadap kebiasaan siswa, dan yang kedua wawancara terhadap guru dan wali kelas, dan yang terakhir identifikasi hambatan yang menyebabkan siswa itu belum konsisten melaksanakan sholat duha. Dari proses tersebut kami memperoleh gambaran kondisi nyata yang menjadi dasar untuk penyusunan program. Untuk selanjutnya yaitu adanya praktik baik yang sudah ada. Sebelum membuat program baru, saya juga melihat berbagai potensi dan praktik baik yang sudah ada. Saya menemukan bahwa kegiatan ibadah rutin sebenarnya telah berjalan. Sudah ada sebagian siswa yang terbiasa melaksanakan sholat duha. Selanjutnya yaitu ada dukungan dari guru dan pihak sekolah yang cukup kuat. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk melakukan refleksi mengenai manfaat sholat duha serta berbagai pengalaman spiritual yang mereka rasakan. Artinya, sekolah sebenarnya telah memiliki modal yang baik untuk mengembangkan program ini menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan. Gambaran dan target program. Gambaran besar yang ingin saya capai yaitu terwujudnya MA Darul Ulum yang religius melalui budaya sholat duha berjamaah. Adapun target yang ingin dicapai itu yang pertama minimal 80% siswa mengikuti sholat duha berjamaah secara rutin, dan yang kedua terbentuknya lingkungan sekolah yang lebih islami, dan yang ketiga meningkatkan kedisiplinan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Target ini dipilih karena realistis, dapat diukur, dan sesuai dengan kondisi sekolah saat ini. Selanjutnya, ada perencanaan program. Agar program berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang jelas. Beberapa langkah yang dirancang antara lain menetapkan jadwal tetap sebelum pelajaran pertama dimulai. Yang kedua, menunjuk imam dan muazin secara bergilir. Dan yang ketiga, menyediakan daftar hadir untuk memantau keikutsertaan siswa. Dan yang terakhir, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Dalam pelaksanaannya, siswa juga dilibatkan secara aktif. Yang pertama, ketua kelas itu harus membantu pengondisian kelas masing-masing, sedangkan pengurus rohis berperan sebagai koordinator kegiatan. Dengan keterlibatan siswa, diharapkan muncul rasa memiliki terhadap program ini. Untuk pelaksanaan dan evaluasi program akan dilaksanakan setiap hari di sekolah secara rutin. Kemudian dilakukan adanya evaluasi setiap akhir bulan, terus adanya refleksi program setiap semester, dan yang terakhir perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Untuk meningkatkan motivasi siswa, sekolah juga memberikan apresiasi berupa yang pertama adanya penghargaan bagi kelas yang paling disiplin, dan yang kedua dokumentasi kegiatan oleh OSIS sebagai bentuk publikasi dan motivasi bersama. Dengan demikian, program tidak hanya berjalan, tetapi juga terus berkembang dan diperbaiki. Untuk dampak yang saya harapkan apabila program ini berjalan dengan konsisten, maka dampak yang diharapkan bagi siswa itu bisa meningkatkan kedisiplinan, dan yang kedua terbentuknya karakter religius, dan yang ketiga tumbuhnya rasa tanggung jawab, dan yang
terakhir, terjalinnya kebersamaan dan ukhuwah yang lebih kuat. Sedangkan bagi sekolah, manfaat yang diperoleh, yang pertama, budaya Islami semakin kuat, dan yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. Dan yang terakhir, terbangunnya citra sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga unggul dalam pembinaan karakter. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan. Karakter yang baik lahir dari pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus melalui program sholat duha berjamaah ini. Kami berharap dapat membentuk peserta didik yang religius, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Semoga program ini mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik maupun lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.